Baik anak-anak, sekarang suster akan memberikan bagaimana cara untuk membukanya itu, yaitu dengan cara masuklah ke agenda sekolah, kemudian ambil kuis Wants to be a Millionaire. Kemudian buka linknya. Di salah satu link ini adalah link kuisnya. Jadi kamu setelah klik ini, linknya, lalu terbuka. Yang pertama ada terbuka kuisnya. Tetapi yang satu lagi adalah caranya ya, ada di YouTube Suster. Nah, kita sekarang akan membuka reviewnya. Baik, coba dicermati baik-baik ya semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kalau salah, diulang-ulang terus supaya kamu bisa siap menghadapi ujian minggu depan. Salah satunya ini adalah persiapan atau review kita ya. Baik anak-anak, yang pertama adalah Yesus mengatakan seperti mau mati rasanya dan berdoa, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Doa ini menunjukkan bahwa diri Yesus seluruh pribadinya ya ada beberapa pilihan: menghindari cawan yang dikehendaki Allah, mau melaksanakan kehendak Allah bukan kehendak dirinya, melaksanakan kehendak sendiri bukan ya, penyerahan diri kepada Allah dan melakukan kehendak sendiri itu salah, tapi betul adalah B. Kita coba B. Sing, kita klik yes. Kemudian benar. Nah, yang kedua, Toko Kasimo mempunyai moto yaitu titik-titik yang berarti kepentingan rakyat, hukum tertinggi yang merupakan cermin etika berpolitik yang nyaris klasik dari tangan beliau, yaitu jawabannya adalah mana anak-anak? Ya, jawabannya adalah Salus Populi Suprema Lex. Kita coba ya. Yes, kita menang lagi. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Bencilah titik-titik yang baik dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Ayo, apa ini jawabannya? Ya, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Jawabannya adalah C. Yeay, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan yang keempat, nilai-nilai yang dapat dipetik dari bacaan-bacaan kitab suci tersebut bagi kehidupan para murid diantaranya, meskipun manusia berbuat dosa, Allah tetap setia. Penderitaan sebagai akibat dari dosa serta keyakinan bahwa ya apa? Pertanyaannya ini ada jawabannya apa? Bahwa di dalam penderitaan itu Allah tetap menyertai dan memberi harapan. Ini jawabannya ya anak-anak yang terkasih. Ya, jawabannya benar. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah Tritugas Yesus yang diteruskan oleh para rasul dan kepada kita yang sudah dibaptis dan menjadi anggota umat Katolik yang resmi adalah menjadi dukun? Bukan ya. Ya, ternyata menjadi imam, nabi, dan raja. Kita coba ya anak-anak, betul nggak? Yeay, jawabannya betul. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 6. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Doa Yesus ini terlaksana ketika Yesus disalib. Kematian Yesus merupakan bentuk titik-titik Yesus pada kehendak Allah. Apa anak-anak? Ya, jawabannya adalah ketaatan. Benar nggak ya?
Bener nggak ya? Yeay, betul lagi. Kita ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan nomor 7. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut ini. 1. Misa. 2. Kor. 3. Belanja buku dan benda rohani. 4. Doa lingkungan. 5. Rekreasi kegiatan-kegiatan di atas yang menggambarkan makna sifat-sifat gereja adalah apa anak-anak? Ya, jawabannya adalah D. Perayaan Ekaristi atau Misa, paduan suara, dan doa lingkungan. Yap. Yeay. Kita ke pertanyaan nomor 8 ya anak-anak. Yang ke-8 ini apa ya? Berdasarkan kitab suci gereja terutama dipahami sebagai kumpulan umat yang percaya kepada Kristus yang dipanggil untuk hidup berdasarkan ciri atau sifat gereja yang apostolik. Adalah yang mana ini anak-anak kitab sucinya? Perjanjian baru ya pastinya. Ya, jawabannya adalah di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Yeay. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Pertanyaan nomor 9, sebagai kumpulan yang mengenal dari percaya pada dan percaya kepada Kristus, para murid disebut sebagai gereja perdana. Gereja adalah banyak orang yang berlindung pada satu dewa, tidak kumpulan orang banyak. Di konser sana juga ada kumpulan orang banyak, tapi tidak dibilang gereja ya. Kerajaan yang terdiri dari banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Ya, jawabannya adalah D ya. Kita adalah tubuh. Gereja adalah tubuh, kumpulan tubuh, tapi kepalanya adalah Kristus sendiri. Yes. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 10 ya anak-anak. Yesus menyembuhkan segala penyakit dan menghidupkan orang mati juga dirasakan sebagai pembebasan dengan kata-kata dan perbuatan itu. Yesus diberi gelar sebagai Mesias, sang apa anak-anak? Sang pengasih, sang penasehat, sang pemberi, sang pembebas ya. Dia adalah sang pembebas ya. Coba diperhatikan, ini ada sebagai pembebasan. Maka jawabannya adalah sang pembebas. Kita lanjut ke pertanyaan 11. Dalam Injil Matius bab 26 ayat 47 sampai 54. Nah, ini ayat-ayatnya ya. Ini maksudnya adalah ayat 51, ayat 52, ayat 53 sampai ayat 54. Nah, ini barang siapa menggunakan pedang akan binasa juga oleh pedang. Ngeri juga ya. Dalam kisah di atas, siapakah yang menghunuskan pedang sehingga memutuskan telinga Malkus? Itu adalah salah satu murid Yesus yang sangat berani dan sangat spontan. Jawabannya adalah ya, Simon Petrus. Simon Petrus ya anak-anak, diingat Simon Petrus itu sangat spontan saja dia orangnya ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nomor 12. Nabi Yesaya diutus oleh Allah agar bangsa Israel. Nah, setiap nabi itu mempunyai tujuan masing-masing ya, tetapi Nabi Yesaya di sini agar apa anak-anak? Agar bangsa Israel bertobat. Klik di bertobat. Yes, kita lihat. Yeay, jawabannya bertobat. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 13. Situasi masyarakat pada zaman Nabi Amos. Nah, coba diingat-ingat ya, Nabi Amos itu saat itu situasinya seperti apa sih? Situasi kemakmuran terjadi di mana-mana. Berarti aman-aman aja ya. Tidak ada kemiskinan di Israel, berarti semua kaya semua ya kan? Kekayaan dikuasai oleh sekelompok orang yang
Serakah mungkin D. Banyak orang yang bertobatnya. Jawabannya adalah saat itu terjadi ketidakadilan antara yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, apalagi mereka adalah orang-orang yang serakah dan tidak mempedulikan sesamanya. Ya, yeay, jawabannya adalah C. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 14, hampir di penghujung. Pertanyaannya, dalam suratnya kepada Yakobus, Santo Paulus menegaskan bahwa iman menjadi sempurna di dalam dan melalui perbuatan yang nyata. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Tertulis dalam kitab mana, anak-anak? Mana? Ayo, dalam kitab mana? Surat kepada Yakobus, Santo Paulus. Ya, jawabannya adalah Yakobus 2 ayat 26. Kita klik, anak-anak. Ya, jawabannya adalah Yakobus 2 ayat 26. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam Matius 17 ayat 24-27 diperintahkan Yesus untuk memancing ikan dan memperoleh uang dirham dari mulut ikan tersebut guna membayar pajak. Pajak Yesus dan pajak siapa? Dan siapa yang menemukan ikan itu? Ya, anak-anak? Iya, anak-anak. Simon Petrus lagi. Ya, jawabannya adalah Simon Petrus dan kita berhasil. Nah, kita memperoleh ini ya. Nah, anak-anak, kalau kamu mengalami kesulitan, kamu bisa menggunakan ini. Nah, dalam Who Wants to be a Millionaire ini kita berhasil mengerjakan 15 pertanyaan dengan baik. Tapi kamu juga bisa menggunakan ini. Pertanyaan misalnya kamu nggak tahu antara ragu, kamu boleh menggunakan ini 50-50, audience, dan bantuan yang berikutnya. Ini ada 3 bantuan yang boleh ya. Baik anak-anak, dengan begini kita udah review dari 15 soal ini. Suster berharap kalian mempelajari lagi materi-materi yang kita lalui untuk mempersiapkan diri minggu depan dalam ujian agama. Suster harap ujian agama memperoleh nilai yang memuaskan. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengerjakan kuis yang suster sajikan. Walaupun tidak perlu diupload, tetapi suster berharap kamu semakin bisa berhadapan dengan soal-soal yang seperti ini nanti saat kita ujian. Baik anak-anak, salam sejahtera, salam sehat, berkah dalam Horas. Tuhan memberkati kita. Amin.